Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bila Nur Fadila yang bertugas pada pagi hari ini untuk melakukan perawatan luka perineum. Nah, sesuai dengan catatan medis, bahwa Ibu baru saja melahirkan 1 hari yang lalu ya, dan terdapat rebekan di jalan lahir Ibu, sehingga saya akan melakukan perawatan perineum Ibu. Nah, tujuannya adalah mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, silahkan bertanda tangan di lembar persetujuan ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, saya menyiapkan alat dan bahan dulu ya. Yang pertama, bak instrumen yang berisikan pinset anatomis, pinset chirurgis, kasa dippers, kasa steril jika diperlukan, betadine salep jika diperlukan, bengkok atau nirbecken, kasa betadine, kapas alkohol, larutan NaCl, handscoon steril, perlak, kemudian selimut mandi. Selanjutnya kita mulai saja ya, Bu, tindakannya. Yang pertama, memasang sampiran. Permisi Ibu, sebelumnya saya atur posisinya dulu ya, Bu. Posisinya ke dorsal recumbens, yaitu kakinya ditekuk ke atas sedikit. Sekaligus saya akan memasangkan perlaknya ya, Bu. Mengatur posisi sekaligus memasang perlak. Permisi Ibu, saya pasangkan dulu ya selimutnya. Sebelumnya, apakah posisinya sudah nyaman, Bu? Seperti ini. Baik Ibu, sebelumnya permisi, bolehkah saya membantu untuk membuka pakaian dalamnya? Baik Ibu. Membantu pasien untuk melepas pakaian dalamnya. Setelah itu, letakkan bengkok di depan vulva dan memasang lampu sorot. Kemudian dilanjutkan dengan mencuci tangan. Kemudian, memakai handscoon steril, lalu ambil kapas sublimat di dalam kom. Dan lakukan vulva hygiene, mulai dari minor kanan, minor kiri, mayor kanan, mayor kiri, kemudian dari atas hingga vestibulum. Nah, untuk lokeanya di sini normal ya, Bu. Warnanya warna merah. Ini disebut dengan lokea rubra. Kemudian perdarahannya juga cuma 50 cc, jadi ini normal ya, Bu. Dan baunya juga agak amis karena di sini baru pasca melahirkan hari pertama ya. Nah, untuk masanya tidak ada masa, tidak ada lesi juga, dan tidak ada tanda-tanda infeksi, tetapi jahitannya masih sedikit basah ya, Bu. Setelah inspeksi, lanjut palpasi. Permisi ya, Bu, saya tekan sedikit. Sakit, Bu. Nah, di sini kelenjar Bartolini-nya juga tidak ada pembengkakan. Untuk kelenjar scan-nya tidak ada pembengkakan juga. Nah, permisi Ibu, saya masukkan ya jari saya. Memasukkan jari agar memastikan jahitan tidak lepas. Nah, di sini juga bagus Ibu, tidak ada lubangnya, jahitannya juga bagus, tidak lepas. Selanjutnya, olesi luka jahitan dengan kasa steril yang diberi betadine. Kemudian, ambil kasa steril baru yang diberi betadine dan masukkan ke perineum ibunya agar mempercepat penyembuhan luka. Setelah itu, pasangkan pembalut baru dan celana ibu. Kemudian angkat perlaknya, tidak perlu selimutnya karena ibunya bisa menggunakan selimut itu. Kembalikan posisi pasien, dilanjutkan dengan membereskan peralatan, membuang barang habis pakai, melepas handscoon dan silakan tangan ke dalam larutan klorin
dan setelah itu cuci tangan kembali. Bu, dari hasil pemeriksaan bahwa kondisi jahitannya tadi bagus, tidak ada tanda-tanda infeksi maupun bengkak atau merah. Kemudian perdarahannya juga tadi cuma 50 cc ya Bu, jadi tidak banyak. Kemudian ibu boleh melakukan mobilisasi seperti miring ke kanan, miring ke kiri, atau bisa berdiri jalan dengan pelan-pelan. Kemudian untuk personal hygiene-nya juga jangan dilupa ya Bu, untuk cara ceboknya dari arah depan ke belakang. Nah, tadi kan ada kasa yang dimasukkan di dalam vagina ibu. Nah, kasa ini Bu, setiap ibu buang air kecil harus wajib diganti ya Bu. Nah, nanti kita siapkan kasanya berserta betadinnya. Kemudian kasanya itu dilumuri betadin dulu ya Bu, baru dimasukkan. Nah, kapan kita tidak bisa menggunakan kasa lagi? Nah, itu bisa pada hari ketiga Bu. Nah, ibu cukup mengganti pembalutnya saja jika ibu merasa penuh ya Bu. Nah, kalau ibu merasa demam, kemudian ketika ibu merasakan bau yang tidak sedap dari vagina ibu, nah sakitnya juga di luar dari biasanya yang ibu rasakan, ibu itu sudah masuk tanda-tanda infeksi. Itu harus segera diobati dan konsultasi kepada dokter spesialis obgyn. Nah, di sini saya akan sedikit konseling kepada ibu untuk membantu proses penyembuhan luka ini. Sebaiknya ibu mengonsumsi nutrisi yang bagus ya Bu. Jika tidak ada pantangan, makan daging, telur, ikan. Ibu makan saja ya, justru protein yang ada, karbohidrat yang cukup, protein yang cukup itu membantu proses penyembuhan luka. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih ya Bu. Setelah memberikan informasi dan konseling, selanjutnya melakukan pendokumentasian.